Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Widuri dari kelas 3F dengan NIM 20040151008. Saya akan menjelaskan tentang antibodi monolokal dan polilokal. Apa sih antibodi? Antibodi merupakan suatu zat yang dibentuk oleh tubuh yang berasal dari protein darah jenis gamma globulin dan digunakan oleh sistem kekebalan tubuh untuk mengidentifikasi dan menetralisirkan benda asing. Antibodi mempunyai kemampuan dalam mengenali dan menempelkan atau mengikat antigen yang dikenal yang dapat menyebabkan penyakit dalam tubuh. Antibodi monoknal. Antibodi monoknal adalah rekayasa molekul di laboratorium yang berfungsi sebagai antibodi pengganti yang dapat memulihkan, meningkatkan, maupun meniru serangan sistem kekebalan pada sel penyebab penyakit secara spesifik. Antibodi polilokal. Antibodi polilokal adalah campuran heterogen yang biasanya diproduksi oleh klon sel B yang berbeda dalam tubuh. Antibodi polilokal mengikat kepada epitopes antigen yang sama. Adapun persamaan dan perbedaannya. Persamaannya digunakan dalam terapeutik serta dalam aplikasi penyelidikan dan berinteraksi dengan antigen yang sama. Sedangkan perbedaannya, antibodi monolokal dihasilkan oleh klon sel plasma B yang sama, sedangkan antibodi polilokal dihasilkan oleh klon plasma B yang berlainan. Monolokal mengikat epitop unik, polilokal mengikat epitop yang berbeda dalam antigen yang sama. Adapun penggunaan monolokal dan polilokal itu di bidang studi diagnostik. Antibodi monoknal sering digunakan sebagai antibodi primer pada deteksi imun karena kemampuan mengikat secara spesifik pada epitop tunggal antigen. Untuk antibodi monoknal adalah reagen yang ideal dalam uji diagnostik dan reaksi hemaglutinasi karena kemampuannya dalam mengenali epitop yang berbeda dari molekul target. Adapun untuk pengobatan, antibodi monoknal adalah kemampuan mereka dalam menemukan target dan menargetkan molekul tertentu, dan juga digunakan sebagai vektor untuk membawa obat ke sel target, misalnya sel kanker. Antibodi monoknal itu kurang spesifitas dan tingkat reaktivitas silang yang tinggi dalam merawat sel-sel kanker. Oleh sebab itu, penelitian menunjukkan bahwa terapi antibodi monoknal dapat bermanfaat dalam pengobatan beberapa penyakit dan sebagai imunosupresan untuk pasien transplantasi. Penggunaan monoknal dan polilokal dalam penyembuhan COVID-19. Metode penyembuhan infeksi COVID-19 kini semakin beragam. Bagi pasien COVID-19 yang bergejala ringan sampai dengan sedang, dapat mengkonsumsi multivitamin dan obat-obatan COVID-19 yang kerap diresepkan oleh dokter. Tentu disertai dengan cukup istirahat, rajin olahraga, dan menjaga pola hidup sehat. Nah, untuk pasien COVID-19 dengan gejala sedang sampai berat, terapi pemulihan bisa melalui obat-obatan hingga transfusi atau intravena. Metode intravena ini bisa berupa terapi antibodi monoknal dan terapi antibodi polilokal. Contoh terapi antibodi polilokal adalah melalui donor plasma konvasalan. Sementara terapi antibodi monoknal adalah dengan menggunakan zat yang bernama Regdenvimab. Regdenvimab merupakan antibodi monoknal rekombinan untuk pengobatan COVID-19 yang didapatkan dari sel darah putih penyintas COVID-19. Regdenvimab menghambat interaksi antara virus dengan reseptor seluler dalam tubuh, supaya virus COVID-19 itu tidak terikat dengan sel tubuh kita. Dengan mencegah masuknya virus untuk menginfeksi sel, Regdenvimab dapat meminimalisirkan terjadinya perburukan kondisi dan mempercepat pemulihan gejala. Terapi antibodi monoknal hanya dapat diberikan kepada pasien COVID-19 dewasa yang tidak memerlukan terapi oksigen. Obat ini tidak diberikan kepada pasien dengan gejala berat dan pasien berisiko tinggi. Pasien yang termasuk dalam kelompok berisiko tinggi itu diantaranya adalah pasien berusia lanjut, obesitas, memiliki penyakit kardiovaskular termasuk hipertensi, memiliki penyakit paru kronis termasuk asma, diabetes mellitus tipe 1 dan 2. Adapun memiliki penyakit ginjal kronis, itu termasuk juga pasien dialisis dan memiliki penyakit hati kronis. Obat ini diberikan kepada pasien dewasa dengan dosis tunggal 40 mg per kilogram melalui intravena atau infus yang dicampurkan dengan cairan NaCl 0,9%. Oleh karena itu, pemberiannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkualifikasi. Regdenvimab termasuk obat early stage treatment sehingga harus diberikan sesegera mungkin.
setelah pasien menerima diagnosis tidak lebih dari 7 hari setelah timbulnya gejala. Antibodi monoclonal yang dikembangkan pada SARS-CoV-2 atau COVID-19 bekerja spesifik pada target gen spike dengan memblokir virus yang memasuki sel. Sedangkan plasma konvaselan bekerja pada target gen spike dan target gen lainnya. Dengan begitu, terapi antibodi monoclonal mampu menetralisirkan virus. Untuk terapi antibodi monoclonal melalui donor plasma konvaselan, FDA merekomendasikan metode ini sebagai adjunktif terapi yang efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh subjek klinis, baik pendonor maupun pasien COVID-19. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.